Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang semua untuk teman-teman yang telah hadir di Ngopi Santuy bareng Mas Kaisang. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia, Mas Bro Kaisang. Tepuk tangan, tepuk tangan semua. Selamat datang di Serambi Mekah, Mas. Dan juga yang terhormat kepada Bro Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia yang juga Wakil Menteri ATR BPN Bro Raja Juli Antoni. Selamat datang juga kami ucapkan. Dan kepada seluruh rombongan DPP yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Aceh yang telah memfasilitasi acara kita pada hari ini, dan juga kepada Sekretaris Wilayah, Bendahara Wilayah Bro Al-Kudri yang juga merupakan caleg DPR RI Dapil Aceh 1 dari Partai PSI. Di pagi hari ini kita tidak memulai acara dengan acara-acara yang begitu formal, tapi kita cuma ngopi-ngopi santai sambil berdiskusi. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Kaisang, dipersilahkan. Nanti kita akan ada diskusi tanya jawab. Sebelum itu kita akan mendengar sekapur siri dari Mas Kaisang kepada kita semua yang hadir di sini. Sebentar, saya tadi lagi mau belajar caranya ngomong apa kabar, gimana? Bahaba, udah bener belum? Nah, makasih. Oh nggak dijawab, harusnya dijawab. Hah? Apa itu? Oh yaudah, kita coba ulang lagi. Bahaba. Alhamdulillah semuanya. Selamat pagi semuanya. Kok lemes-lemes semua? Tapi nggak apa-apa. Oh, karena makanannya belum habis, mungkin jadi masih belum semangat. Mungkin ngopi kalau berkenan, biar tenaganya lebih banyak lagi. Saya ini ya teman-teman semua, saya semua mau titip satu pesan aja dari saya, yaitu saya minta tolong sekali nanti untuk di tanggal 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS, di mana teman-teman nanti nyoblos. Monggo terserah nyoblosnya apa partai, nggak masalah,
pokoknya sesuai teman-teman maunya apa, yang penting datang nyoblos. Kalau bisa ajak teman-teman yang lain buat nyoblos juga, supaya nanti di 14 Februari 2024 khususnya di Aceh tingkat partisipasi nyoblosnya tinggi. Saya rasa itu aja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berdiskusi, bertanya jawab, dipersilahkan 1-2 orang. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Heldika Putri, biasa dipanggil Dika. Saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syah Kuala, bersama teman-teman ya, di meja ini, mewakili teman-teman. Jadi saya mau nanya Mas Kaisang, tapi pertama-tama selamat datang di Aceh kepada kakak juga, dan juga Mas Kaisang beserta jajarannya. Pertanyaannya sebenarnya bagaimana mindset sih sebenarnya? Kan Mas Kaisang dulu di suatu podcast pernah bilang kalau enggan terjun ke dunia politik karena jualan pisang lebih banyak untungnya. Nah, jadi pada bonus demografi yang nantinya akan kita hadapi 2045, yang mana 56% itu anak muda. Kalau anak muda ini punya mindset yang sama, misalnya enggan untuk terjun ke dunia politik gitu, gimana nanti Indonesia ini bakal mengusung Indonesia Emas tahun 2045, sedangkan generasinya enggan untuk terlibat langsung dalam pembangunan daerah, pembangunan nasional, dan pembangunan bangsanya. Mas Kaisang yang sebelumnya punya mindset tidak enggan untuk terjun ke dunia politik, pada akhirnya sekarang memilih untuk terlibat dalam politik. Bagaimana dengan hadirnya Mas Kaisang di Aceh untuk meninfluence ataupun merubah stigma serta pandangan anak-anak muda khususnya di Aceh untuk jangan lagi enggan nih untuk berterjun ke dunia politik ini, karena sebagian besar memang nanti di bonus demografi nanti itu sebagian besarnya memang pemuda-pemudi yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depannya. Mungkin sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti tanya lagi saya malah lupa pertanyaannya apa. Jadi gini, itu dulu saya juga waktu itu ketika saya bilang saya kurang berkenan masuk ke politik karena duitnya nggak ada, itu memang benar. Sampai sekarang pun itu terjadi gitu loh. Bukannya duit nambah, yang ada duit itu berkurang gitu. Tapi ya alhamdulillahnya kan, maupun saya sebagai ketua umum partai sekarang, saya kan masih bisa bekerja. Saya bukan seperti bapak saya, bukan seperti Mas Gibran, bukan seperti kakak ipar saya, yang dimana beliau ini adalah pejabat publik yang dimana kan tidak bisa bekerja. Kalau saya kan hanya ketua umum partai, saya masih bisa bekerja kantoran seminggu sekali, ngecek perusahaan saya. Jadi ya alhamdulillah masih punya penghasilan yang lumayan dibandingkan wali kota Solo dan wali kota Medan, setidaknya. Nah, untuk merubah stigma itu sebenarnya gini, saya itu ada perusahaan namanya Enigma. Enigma itu bergerak di bidang IT bootcamp, yang dimana kita membuat anak-anak SMK ini menjadi IT programmer selama 3 bulan. Itu gratis, kita kasih makan, kita kasih minum, minum pasti, kita kasih tempat tinggal, kita kasih laptop, semuanya kita kasih pembelajaran, semuanya gratis selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan itu semua, habis itu kita cariin kerjaan. Tapi itu selama ini saya hanya bisa memproduksi selama 3 bulan itu hanya 30 orang. Berarti kalau selama 1 tahun berarti hanya 120 orang. Sekarang sudah berjalan alhamdulillah hampir 4 tahun. Jadi, tapi kan tetap aja jumlahnya hanya sedikit. Nah, saya itu berharap dengan saya masuk politik, saya ini bisa membuat ini jauh lebih besar lagi. Dengan apa? Saya yakin kurikulum yang saya punya ini lumayan baik, lumayan bagus. Dimana kalau nanti saya masuk ke politik, saya ini bisa ini loh kurikulumnya tolong dipakai. Kurikulum ini dipakai supaya anak-anak ini bisa seperti anak-anak IT bootcamp saya yang bisa langsung bekerja dengan hanya waktu 3 bulan. Apakah itu nanti dimasukkan ke kurikulum SMK atau di SMA, itu terserah. Buat saya kurikulum itu saya nggak perlu dibayar, saya nggak perlu minta
Royal TV, saya nggak perlu duitnya. Saya itu cuma perlu ini loh, tolong dipakai supaya nanti ya kalau buat saya buat kebanggaan aja, itu buat saya. Itu kenapa saya itu pengen masuk ke politik, karena saya tuh yakin dengan saya masuk ke politik tadi, impact yang saya buat akan jauh lebih besar. Sebenarnya kalau buat saya, anak-anak muda apatis untuk masuk ke politik itu hal yang biasa. Tapi buat saya, politik yang paling mudah untuk dilakukan anak-anak muda sekarang adalah nanti datang ke TPS 14 Februari 2024 nyoblos. Nah itu aja. Nggak usah masuk ke politik, tapi berperanlah sebagai subjek, jangan hanya menjadi objek. Jangan hanya dipakai sebagai orang-orang partai, memakai teman-teman yang masih muda ini sebagai ya kita ini mendukung anak muda, padahal kan kalian hanya dipakai objek-objeknya mereka aja gitu. Dan tadi dibilang anak muda itu kan pemimpin masa depan. Kalau anak muda pemimpin masa depan itu udah tua, anak muda pemimpin masa kini. Luar biasa, karena politik adalah jalan ninja kita bagi anak muda ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Singkat, padat, jelas lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dais, saya mewakili komunitas pelaku kreatif di Aceh. Sebelumnya selamat datang. Ini saya panggilnya jangan Mas, Bang. Saya panggil Bang aja ya, biar lebih Aceh kita. Karena kalau di Aceh panggilnya enggak Mas, tapi Bang. Selamat datang Bang Kaisang di Serambi Mekah. Semoga menikmati hidangan kita di sini. Ada kopi Aceh, ada nasi gurih, dan banyak hal lagi. Semoga nanti juga perjalanan hari ini bisa berkesan dan membawa kebaikan buat kita semua. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya yang sederhana saja, karena kebetulan banyak sekali kamera, berbahaya, takut ada salah nanya nanti jadinya kesebar. Enggak bercanda. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, karena saya berada di industri kreatif bersama teman-teman yang lain juga di sini hadir. Permasalahannya kita sekarang adalah pemilu ini sering dinarasikan, dihadirkan untuk generasi muda, terutama Gen Z dan milenial, karena memang populasi pemilihnya jauh lebih besar, apalagi di pemilu ke depan. Tetapi secara kontekstual, para partai politik atau pelaku politik lainnya itu seperti tidak menghargai kami nih sebagai generasi muda dan generasi Z. Dari mana? Contoh misalnya, generasi muda dan generasi Z itu biasanya menyerap informasi melalui konten media sosial yang lebih ringan, yang lebih santai, tidak yang berat-berat, karena memang konsumsinya adalah hal-hal yang sederhana dan dilakukan secara cepat. Saya mengapresiasi PSI di sini yang melakukan metode itu, menawarkan politik-politik sederhana kepada masyarakat dan anak muda. Saya minta tepuk tangannya. Gimana? Nah, jadi bagaimana kita menghidupkan ekosistem ini sehingga ekosistem ini ternyata bisa diikuti oleh teman-teman politik yang lain, supaya teman-teman juga sadar bagaimana kita menawarkan sesuatu secara sederhana kepada masyarakat yang beban hidupnya saja sudah banyak. Jangan ditawarkan tentang apa itu tupoksi menjadi anggota dewan, tupoksi menjadi anggota MPR, tupoksi nanti ketika menjadi pejabat wali kota. Kita nggak pernah mau tahu soal itu. Jadi gimana caranya kita menawarkan program-program sederhana dengan kualitas konten yang baik, menyasar keinginan masyarakat, menyentuh hati mereka. Itu bagaimana kita membentuk ekosistem itu seperti apa yang sedang dimulai oleh PSI dan beberapa partai lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngomong ini aja ya, konteksnya tentang yang generasi kita aja ya. Kalau generasi sekjen saya kan udah beda. Jadi ini kayak saya ini yang kami lakukan di PSI, salah satunya yang bisa relate dengan anak-anak muda sekarang adalah dimana anak muda itu salah satu problemnya adalah masalah pekerjaan, ya enggak? Jadi kami ini di PSI kami sudah jalan 1 kali, caleg kami ada beberapa yang sudah jalan 2 kali, 3 kali itu mengadakan job fair. Job fair ini kami adakan di beberapa kota. Kalau saya kemarin baru start di Jakarta, kebetulan caleg saya sudah start di Surabaya. Ini mungkin nanti kemarin ada di Solo Jogja ya. Solo Jogja kita mau adakan, mungkin nanti kami adakan ini sebagai pilot projectnya kami sebenarnya. Apakah ini efektif buat narik suara? Ya itu pasti salah satunya, nggak mungkin. Itu nggak memungkiri itu salah satunya itu. Yang kedua adalah kami ini pengen
sebuah partai itu sebenarnya punya kontribusi yang besar buat masyarakat, salah satunya tadi lewat job fair. Terus yang kedua, saya juga ini lagi nge-pilot projectnya, namanya salah satu caleg kami, namanya Valdo Maldini. Dia itu punya creative hub. Creative hubnya di mana isinya ada anak stand up komedian, ada musisi, ada beberapa anak-anak yang kreator-kreator lah, konten kreator dikumpulkan jadi satu. Nah, ini makanya saya mau balik tanya, ini kan kok Creative Hub ini ketika nanti berhasil akan saya coba copy di tempat-tempat yang lain, karena saya pengen punya youth center yang dimana itu tempat nongkrong, tempat berkumpulnya, tempat pamernya anak-anak muda ini, supaya nanti bisa pamer ke anak muda yang lain, ini loh saya punya karya, ini loh saya punya karya. Nah, saya boleh tanya enggak, kalau di Aceh gimana? Tempat youth center kah, tempat development untuk anak muda atau apa? Jadi mungkin karena Indonesia ini negara kepulauan ya, kita Yeah. termasuk yang paling ujung di sini, kita belum punya atau creative hub yang bisa mengakomodir kebutuhan kita. Teman-teman kreatif mungkin di sini ngerasa kesulitan juga, baik secara alat, kita tidak tahu konten distribusi kita akan kemana, karena memang ekosistemnya belum terbentuk kan. Jadi kebetulan saya sangat setuju dengan konsep creative hub tadi. Rencana mungkin akan dibangun di Aceh, tapi belum tahu akan kapan, dan mungkin secara kompleksitas tujuannya mungkin belum sama nih sama apa yang Bang Gibran tadi, Bang Kaisang tadi ingin lakukan, karena memang secara kontekstual saya lihat konsep kreatif hubnya itu belum mencakupi kebutuhan kita sebagai pelaku kreatif. Karena kan pada intinya adalah semua itu harus punya ekosistemnya. Di Aceh ini masalahnya apapun yang kita lakukan ekosistemnya nggak ada. Kita mau bangun UMKM, ekosistemnya nggak ada. Mau bangun industri kreatif, ekosistemnya nggak ada. Tapi seminar yang dibuat oleh pemerintah itu isinya adalah bagaimana membangun industri kreatif dan bagaimana membangun UMKM kita. Pengennya dibuatnya ekosistemnya. Iya, ekosistemnya itu yang kebutuhan kita sangat mendasar sih, supaya teman-teman kreator setelah mengeluarkan budget untuk membuat karya, baik dari segala lini di industri kreatif punya ekosistemnya. Jadi ada kesinambungan lah. Jadi supaya kita ketika melakukan sesuatu kita mendapatkan dampaknya secara sosial, sehingga teman-teman di Aceh mindsetnya bisa berubah. Tidak hanya berpikir setelah kuliah gimana caranya untuk lolos jadi PNS, tapi sudah bisa berpikir saya bisa punya penghasilan melalui industri kreatif. Itu yang sekarang menurut saya permasalahan di Aceh yang sangat-sangat besar. Karena sampai saat ini adalah bukan teman-teman yang lain tidak ingin mencoba peruntungan di dunia kreatif, tapi susah sekali karena ekosistemnya nggak ada. Karena semakin besar ekosistem berarti semakin besar kita membutuhkan sumber daya manusianya. Gitu mungkin. Ya, Bang kalau Kaisang. sambil saya tanya lagi, ini kan balik lagi, ini kan saya kan juga baru di politik, saya juga pengen tahu apa yang sudah dilakukan oleh khususnya Pemda Aceh sini. Pemda Aceh ini selain tadi mengadakan tadi apa seminar untuk masuk ke industri kreatif, ada yang lain lagi mungkin supaya nggak, maksudnya supaya saya tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan gitu loh. Oke. Kalau saya ngomong tidak, rasanya terlalu jahat. Pasti ada usaha menuju ke situ. Tapi kan untuk menciptakan sebuah ekosistem itu yang sampai hari ini saya sudah mencoba beberapa kali memberikan ide, tapi mungkin secara eksekusi susah. Karena memang untuk mengeksekusi sebuah ide besar di Aceh terutama, konsen kita adalah pendanaan utama pasti dari pemerintah, Bang Kaisang. Karena kita tidak punya support dari industri yang lain. Karena kan di Aceh ini industri gak banyak ya. Kalau di luar mungkin kita bisa cari subsidi dari industri-industri yang ada di sekitar. Nah ini permasalahan kita juga. Dan sebenarnya kebutuhan satu lagi dari pelaku industri kreatif adalah ketika kami punya ide, kami bisa nggak punya kesempatan pitching untuk ke nasional yang mungkin dapat investor jauh lebih besar. Sehingga nanti ide itu bisa kita eksekusi di Aceh. Karena kalau tidak, ketimpangan itu akan selalu terjadi. Kita kalau berharap Aceh kan seperti Jakarta, mungkin cucu saya belum tentu merasakan hal yang sama gitu. Jadi harus kita buat dari sekarang gitu. Dan itu harus diciptakan karena kita punya komitmen. Komitmennya adalah kita mau lihat semua anak muda yang hadir di sini adalah bisa hidup dengan karyanya masing-masing gitu. Saya punya karya nih, karya saya ketika saya tawarkan terlalu mahal, mereka nggak mau gitu. Saya baru-baru ini saya ada buat satu konsep kegiatan sport entertainment lah, seperti Vindes dan lain-lain. Saya coba pitching ke beberapa sponsor, semuanya nolak karena nggak relate sama mereka.
Padahal itu menurut saya kesempatan kita membentuk satu ekosistem ekonomi kreatif yang baru, supaya orang punya barometer untuk membuat kegiatan tuh harusnya seperti ini. Tapi ketakutan teman-teman yang selalu ditabrak dengan pikiran-pikiran pragmatis ini adalah kita nggak akan mungkin nemu investor nih, kita nggak akan mungkin nemu sponsor, karena orang nggak akan mau hal-hal kayak gini, terlalu ribet, terlalu mahal untuk sebuah event kayak gitu. Padahal kalau Aceh ini apa sih yang nggak ada? Kita punya wisata, kita punya kuliner, kita punya banyak hal yang bisa kita jual. Kita cuma satu yang kita nggak punya, alasan orang untuk datang kemari, kita belum punya. Karena kalau mau lihat pantai, Papua jauh lebih bagus daripada Aceh mungkin. Kalau kita mau lihat kuliner, pasti kuliner itu kan soal lidah, orang bisa rasain dimanapun. Kita butuh alasan itu. Aceh padahal punya alasan yang banyak untuk orang datang kemari, tapi alasan itu tidak pernah kita jual. Itu kenapa kita penting. Di sini ada yang suka sportainment kayak kemarin yang Vindes bikin. Hah? Juga. Kalau bisa dibuat langsung di sini pada mau nonton emangnya, katakanlah tiket 200.000 gitu. Mikir. Oh enggak. Berapa kok sini harga tiket kurang? Kalau di sini Mas, saya selalu bilang ke teman-teman yang punya semangat yang sama di industri kreatif adalah kita pertama sekali harus menghadirkan dulu supaya orang suka. Kita kan tidak pernah menawarkan ini Mas. Contoh misalnya di hal-hal kecil lah, saya konsen di self development, saya ngajarin public speaking, personal branding ke teman-teman. Di Aceh kalau kita minta bayar tuh nggak ada yang mau pergi. Karena kita sadar teman-teman belum aware soal itu, teman-teman belum mengerti ada kebutuhan itu di pekerjaan kita ke depan. Jadi kan penting sekali ada proses dulu, kita mengajarkan, kita membuka dulu lingkungannya supaya teman-teman sadar, oh ya ketika saya punya kemampuan ini saya akan mendapatkan ini. Ketika ada contoh ekosistem sport entertainment berhasil dan menghasilkan uang, pasti teman-teman lain pasti akan mau melakukan hal yang sama. Contoh misalnya kita ngomong soal UMKM lah, itu kan bagian dari industri kreatif juga. Bagaimana kita memaksa teman-teman UMKM untuk mau scale up, misalnya ubah kemasan, branding lebih bagus, tapi tidak ada contoh yang dia lihat orang yang biasa tiba-tiba jadi kaya karena UMKM-nya tumbuh. Nggak ada. Selalu hanya UMKM ada pada rata-rata standar aja. Jadi teman-teman lihat, nggak kaya juga kita jualannya, nggak nampak gitu. Kalau di luar kan mungkin kita banyak barometer nih. Kenapa orang ingin jual keripik pisang pada saat karena ada banana, ada zanana. Oh kita ikut nih, direplikasi, diduplikasi buat lagi model baru. Nah itu yang di Aceh kita nggak pernah muncul. Tidak ada yang bisa stand out di atas kayak gitu, sehingga nggak ada contoh yang harus kita ikutin lagi. Yang Stand kayak paling, nasional gitu, national champion yang dari sini gitu ya. Iya sih, balik lagi ekosistem. Tapi saya mau nyalain siapa juga saya takut. Kasih ya Mas ya. Terima kasih kekurangan semua. Ditambah satu lagi. Dipersingkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Kaisang ya, dan Kak Erina. Sebelumnya kami ucapkan selamat ulang tahun dulu nih untuk Bang Kaisang ya, 25 Desember kemarin ulang tahun. Semakin tua semoga semakin berbakti untuk negeri ya. Menanggapi pernyataan Bang Kaisang tadi soal pemilih pemula di 2024 nanti ya, tanpa basa-basi ya, seperti abangnya langsung to the point, datang ke TPS 14 Februari. Kita tahu 428.000 per 14 Februari nanti pemilih pemula. Ini ada tips nggak dari Bang Kaisang gimana nih caranya kita memboyong anak-anak muda, terutama pemilih pemula untuk datang ke TPS? Karena kita tahu golput kita pun tertinggi nih, masih tinggi nih golput kita nih. Pertanyaannya gimana nih cara kita, ataupun ada tips dari Bang Kaisang gimana kita memboyong anak-anak muda untuk datang ke TPS? Karena anak-anak muda sekarang mungkin sulit bangun pagi ya, maka kita apresiasi untuk PSI yang membuat ngop santuy pagi-pagi ya. Mungkin ini kegiatan paling pagi di 2024. Itu ya Bang Kaisang. Terus singkat aja yang terakhir, semoga di per habis 14 Februari nanti undangan terbuka kembali untuk Bang Kaisang beserta abangnya untuk datang lagi ke Aceh untuk merealisasikan apa yang abang tadi sampaikan. Karena program-program seperti Spindes dan segala macam kita berharap bisa ada juga di Aceh. Kenapa tidak? Kan Raffi Ahmad diboyong sama Bang Kaisang ke sini buat Findes versi Aceh gitu kan. Tapi semua boyong artis-artis datang ke Aceh. Kenapa tidak? Maka itu mudah-mudahan setelah 14 Februari nanti Mas Kaisang beserta Wapres kita Gibran Rakabuming Raka bisa datang lagi ke Aceh. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya yang cara paling simpel. Saya ini kan selalu keliling ke teman-teman PSI yang lain. Cara ngajak
anak-anak muda ini untuk datang ke TPS itu, kita paling enak itu adalah kita sasar ibunya. Kita bilang ke ibunya, kita deketin bapaknya, atau pokoknya yang inilah yang paling dituakan. Ketika yang dituakan itu katakanlah kena, itu kan pasti bisa memboyong satu keluarga ini untuk datang ke TPS. Satu keluarga kan pasti ada yang masih anak muda. Tapi biasanya kami ini di PSI itu saya selalu tekankan, programnya adalah kalau bisa satu orang, kita bisa mengajak minimal 5 orang untuk datang ke TPS. Mau itu anak muda, mau itu orang tua, itu nggak masalah. Yang penting kita boyong ke TPS supaya tadi di sini kan tingkat pemilihannya rendah banget. Kemarin saya juga abang ipar saya kan juga di Medan itu juga salah satu yang rendah. Yang dilakukan adalah satu orang bertanggung jawab untuk memboyong 5 orang. Nah, katakanlah di sini nih, di sini mungkin ada sekitar 40-50 orang, memboyong 5 orang aja untuk setiap satu orang, berarti udah boyong 250 orang untuk nanti datang ke TPS. Kalau saya, nah nanti saya katakanlah, tadi bang siapa namanya? Hafiz. Nah, Bang Hafiz nih ngajak 5 orang. Nah 5 orang ini harus ditugasin lagi. Ayo ajak 5 orang lagi setiap ini. Nanti jadi kayak MLM sebenarnya. Cuma emang MLM-nya itu bukan yang ada apa ya? Ada monetary effect, ada uangnya, tapi lebih ke ini loh. Kalau nanti nyoblos, efeknya ke depannya baik buat bangsa, baik buat negeri kita. Jadi lebih ke iming-imingnya seperti itu aja sih. Walaupun emang itu memang susah juga, karena setiap daerah pasti punya kesusahan masing-masing. Dan saya aja yang sendiri yang katakanlah di Solo yang dimana oke lah yang tingkat pemilihannya sudah lumayan tinggi, untuk memboyong orang pun juga masih agak susah. Apalagi yang di sini tingkat pemilihannya masih walaupun nggak tinggi, itu adalah sebuah challenge. Mungkin nanti saya minta buat teman-teman PSI yang di Aceh ini untuk bisa memboyong. Kalau biasa kita di Pulau Jawa, yang lain itu paling cuma 5, ya di sini 20. Salah. Yuk, makasih. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya itu terkait dengan fenomena influencer yang jadi caleg saat ini, Mas Kaisang. Karena fenomena ini tuh juga berkaitan dengan banyaknya influencer-influencer yang menyarankan dirinya untuk menjadi caleg, bahkan langsung ke DPR RI. Padahal sebelum-sebelumnya belum ada nih bukti-bukti kontribusi kepada daerahnya, mungkin ke pelosok, kemana, ataupun langsung ke DPR ini, Mas. Dan juga ini juga berkaitan bahwasanya SDM kita tuh masih rendah, Mas. Bahwasanya dengan adanya terpilihnya influencer-influencer dengan gimmick media creator di TikTok ataupun Instagram mengenai kampanyenya selama untuk jadi caleg, itu banyak sekali followers-followersnya yang memilih. Itu kan artinya SDM kita ini masih rendah. Dan juga pertanyaan kedua saya, mengapa partai-partai ini menggayat para influencer ini untuk menjadi delegasinya yang nantinya akan menampung seluruh suara rakyat? Dan juga apakah ada validasi terkait keujian bahwasanya si influencer ini berhak untuk mendapatkan kursi di DPR kita? Mungkin itu sih, Mas. Terima kasih. Ya ini saya jawabnya sekaligus ya. Tadi walaupun kan sebenarnya pertanyaannya masih nyambung semua. Kok dilihat kenapa partai-partai itu suka banget ada artis vote gather untuk nambah-nambahin suara gitu. Dan coba kalau dilihat, kalau ini ya, ini kan biasanya nomor satunya itu ada, kalau kita lihat di DPR RI, mungkin kadang-kadang biasanya artis itu bukan di nomor 1. Nomor 1 adalah politikus asli dari partai tersebut. Nah nanti nomor 2, nomor 3 itu biasanya diisi sama artis-artisnya gitu. Kenapa perlu? Ya itu tadi salah satunya adalah untuk naikin suara partai. Tapi balik lagi, kita bukan, saya rasa partai-partai itu juga udah pinter juga, nggak hanya sekedar menjadi vote gather, tapi mereka tahu akan kemampuan artis masing-masing. Cuma kita di PSI ada artis nggak ya? Oh Giring, saya lupa Giring. Kausar itu artis. Kausar itu artis. Artis apa? Saya baru tahu kok Kausar itu artis. Oh ya, kami ada beberapa sih, ada Mongol, tapi Mongol nggak nyalek. Kami ada Giring kemarin
kebetulan beliau juga ini kan dulu sebagai vokalisnya Niji, terus ada Badai, Chris Patih. Tapi ketika saya ngomong dengan mereka, walaupun saya mungkin terlalu objektif ya, saya kan emang belum ngomong ke semua artis-artis juga. Tapi kebanyakan yang saya temuin itu niatnya tuh baik-baik. Kemarin ada yang saya ketemu juga, kan saya punya podcast saya kan bertemu dengan beberapa artis juga yang beberapa itu nyalek. Kemarin terakhir itu saya juga, beliau kan kebetulan Melly Guslo dari Gerindra. Oke, saya cari yang non koalisi deh. Non koalisi saya ada Denny Cagur sama Narji dulu mantan Cagur, satunya PKS, satunya PDIP. Saya tanya, ngomong-ngomong ke mereka, sebenarnya mereka tuh punya kapasitas untuk menjadi anggota dewan. Ini yang saya ketemuin ya gitu. Beberapa ada yang emang mereka ini punya kapasitas, mereka emang benar-benar punya niat untuk memperbaiki apa yang ada di industri kreatif saat ini. Walaupun memang mungkin tadi dibilang belum punya dampak yang nyata untuk daerahnya masing-masing. Tapi tadi balik lagi, nggak semua artis itu punya niat kayak untuk memperbaiki. Mungkin ada beberapa yang cuma hanya dipakai untuk vote gather. Oh tadi yang saya ketemuin Denny Cagur, terus Narji dari PKS, Mbak Melly Guslo dari Gerindra. Oh saya juga waktu itu ngomong dengan Vicky Prasetyo Perindo, itu juga saya, walaupun ngomongnya kayak gitu, tapi niatnya beliau tuh bagus banget ketika off cam ya. Kalau pas di depan kamera emang beliau emang agak aneh, tapi ketika nggak ada kamera, beliau itu benar-benar nunjukin ke saya, ini loh mas, kerja saya sampai ke kecamatan, ke desa itu apa, beliau itu benar-benar tahu. Cuma yang agak aneh waktu itu saya di podcast itu, siapa yang kurus itu? Dede siapa? Ya, Dede Sunandar. Waktu itu cerita katanya apa? Kena tipu ya? Ya kayak seolah-olah nggak sengaja lah. Dijanjikannya apa? Terus ya dijanjikannya, saya nggak mau nyebut partainya, nanti tinggal aja lihat podcast saya lah. Dijanjikannya apa? Tapi nggak dapet gitu loh. Jadi ada beberapa artis politisi ini sebenarnya, oh ternyata saya jadi politisi dijanjiinnya dapat misalnya 50 juta, tapi ternyata yang